Shalom saudaraku, kita bertemu kembali. Hari-hari ini tidak terasa sudah 3 bulan lebih kita mengalami satu masa pandemi COVID. Sekarang pemerintah sudah mengumumkan kepada kita masuk ke dalam new normal life. Saudaraku, kadang kita berpikir apa yang terjadi dan Tuhan izinkan atas semuanya ini sudah lebih dari 3 bulan. Dan bahkan kita masuk ke dalam sesuatu yang baru, tatanan yang baru. Saudara, hari ini saya ingin menceritakan, men-sharekan kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya, untuk kita mengerti rancangan Tuhan atas semua yang terjadi di tengah-tengah kita dan yang kita alami. Karena bukan bangsa Indonesia saja yang mengalami, bukan kita yang ada di Kota Ngawi saja, tetapi seluruh dunia. Di balik semua yang terjadi ini, pasti Tuhan punya mau, kalau kita tahu. Nah, hari ini saya ingin kita sama-sama menyimak tulisan Rasul Paulus di dalam kitab Efesus, pasal yang keempat. Saya ingin membacakan ini, yang berhubungan dengan new normal life. Kita akan dipaksakan untuk masuk dalam satu tatanan yang baru, kebiasaan yang baru, kehidupan yang baru. Saudaraku, yuk kita akan sama-sama simak ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, masuk dalam kehidupan new normal life, maka kita mau tidak mau harus mengikuti aturan itu. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan, maka kemungkinan 100% kita tertular dengan COVID itu ada. Dulu kita bisa keluar kemana-mana, kita bisa bepergian kemana-mana. Sekarang kita dibatasi semuanya. Dulu kita bisa bertemu dengan teman kita, saling berpelukan, saling ngobrol, kumpul-kumpul. Nah sekarang tidak. Apa yang terjadi ini, saudaraku? Kita masuk dalam sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru. Saya berpikir, saya merenungkan beberapa bulan ini, memang kalau kita mau bertahan hidup, maka mau tidak mau saudara dan saya harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Ini berbicara tentang kehidupan yang fana yang kita lalui di muka bumi ini 70 atau 80 tahun, selebihnya sudah gak enak semua rasanya setelah orang umur lebih dari 70 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara, kalau kita mau bertahan hidup, kita harus mematuhi. Kita keluar rumah, kita harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Itu kayak sepertinya dipaksakan kepada kita supaya saudara dan saya bertahan hidup, supaya kita sehat, kita tidak kena virus. Nah sekarang, apakah ini ada kaitannya dengan kehidupan, kekekalan dan kerohanian kita? Sangat ada. Ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus berkata, berhubungan dengan hidup kita yang lama, kita harus menanggalkan semuanya supaya kita bisa diperbarui dalam roh dan pikiran, dan kita masuk dalam kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Kalau untuk kehidupan fana saja, kita harus mematuhi aturan-aturan new normal life. Siapapun juga, tidak ada pengecualian, baik orang kaya maupun orang miskin. Semuanya kalau mau bertahan hidup harus mematuhi ini. Saudara, saya diingatkan oleh Roh Kudus, kalau kau pengen bertahan hidup di dunia saja sekarang ini harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Apalagi kita mau hidup di dalam kekekalan, kita masuk dalam kerajaan surga. Surga punya standar. Tuhan punya tujuan atas hidup saudara dan saya. Dia menciptakan kita, bukan sekedar kita hidup lalu mati dan hilang. Dia punya tujuan atas hidup kita. Tetapi ketika Tuhan melihat bahwa manusia itu sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan berbuat apa saja supaya manusia itu bisa kembali ke dalam jalan dan tujuan Tuhan.
Tuhan tidak ingin kehilangan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa, kita banyak kelemahan, Dia mengasihi kita. Apa adanya Dia terima kita. Tetapi Dia inginkan kita masuk dalam rancangannya, dalam jalannya Tuhan, supaya kita sampai ke satu tempat nanti yang sudah disediakan oleh Dia. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini, sehingga kehidupan akhir-akhir ini kita berpikir ya ini biasa, ya memang harus dijalani biasa-biasa saja. Saudara, sebenarnya ini mengandung makna rohani yang kalau kita mau lihat tadi di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, Alkitab berkata 21, berhubungan karena kita sudah mendengar tentang Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Tuhan penguasa tunggal hidup kita, yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Berhubungan dengan hal itu, maka kita harus menanggalkan kebiasaan lama, manusia lama kita. Kalau saudara dan saya pengen masuk dalam kehidupan kekal, sama dengan aturan new normal life. Kalau saudara dan saya pengen bertahan hidup, patuhi. Saudaraku, kalau engkau dan saya pengen masuk dalam kehidupan kekekalan bersama dengan Kristus, patuhi hukum-hukum yang sudah Tuhan ciptakan. Sebenarnya Tuhan lagi berbicara loh saudara, kepada saudara dan saya, kepada manusia seluruhnya, bahwa Tuhan ingin mengembalikan manusia itu ke jalan yang benar. Yang dulunya, saudaraku, sebelum terjadi COVID ini, kita bisa sembarang pergi kemana saja. Asal kita punya duit, kita kemana kita pergi, kita suka, kita bisa pergi. Sekarang beda lagi. Siapa yang mau pergi ke Amerika kayak gini nih? Susah, saudaraku. Di sana COVID-nya naik tinggi tajam. Bahkan saya percaya orang-orang kaya pun yang berduit pun, kalau sekarang ini disuruh ke sana, mikir 10 kali. Tahukah saudara, ini berlaku bagi seluruh khalayak manusia hidup. Demikian juga tentang kekekalan. Tuhan memanggil banyak orang untuk datang kepadanya, tetapi sedikit yang dipilih Dia, sedikit yang merespon. Ada 2 hal yang dikatakan oleh Alkitab, bagaimana cara kita masuk dalam new normal life-nya kerajaan surga. Yang satu, kita memperbarui roh kita. Setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan, kita menyembah Dia, kita mencari Dia. Dulunya, pada waktu kita masih bisa beribadah, kita pergi kemana-mana, kita bisa berkumpul bersama, menyembah bersama. Oh mudah. Tetapi sekarang, apakah kita tetap melakukan mencari Dia? Apakah roh kita perbarui setiap hari? Apakah kita lebih mencari Dia? Gak ada seorang pun yang tahu. Mungkin dulu kita melakukan aktif, kita berdoa komsel, itu supaya orang lain lihat bahwa kita ini orang yang percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saudara tidak beribadah di gereja, tidak ada yang tahu. Saudara beribadah di rumah pun, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, hanya saudara dan Tuhan sendiri. Nah ini banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa ini babak baru yang Tuhan tetapkan, supaya kita anak-anak Tuhan mencari Dia dengan segenap hati, memakai protokoler yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Perbarui roh. Setiap hari kita harus mencari Dia lebih banyak lagi. Ini seakan-akan Tuhan paksakan kita. Inilah waktunya penampian, waktunya akan dilihat oleh Tuhan orang-orang yang benar-benar mencari Dia dengan segenap hati, dan orang-orang yang gegabah. Lihat saja, Tuhan akan membuat perbedaan, dikatakan kitab Maleakhi, antara orang gegabah dan orang yang mengasihi Tuhan. Waktu kita masih bisa melakukan semuanya, tidak kelihatan, bahkan orang tidak tahu. Tapi tahukah sekarang ini kita dipaksa untuk beribadah streaming. Baru 2 kali kita beribadah di gereja, itu pun dengan protokoler kesehatan yang harus ada. Apakah ada orang yang tahu? Apakah saudara mengerti bahwa ini adalah waktunya Tuhan menampi kita, supaya saudara dan saya memperbarui roh kita. Dengan cara bagaimana? Kita kontak dengan Dia, kita mempunyai hubungan yang akrab, sehingga roh kita tuh disegarkan setiap hari. Dipaksa untuk mencari Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman daripada Yesus Kristus. Karena satu-satunya menjamin hidup saudara dan saya untuk hidup kekal hanya Yesus. Saudaraku,
Hal yang pertama adalah roh kita yang harus terus menerus, saudaraku. Kita harus memperbarui itu, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh saya mengasihi Tuhan. Orang mengasihi itu akan terbukti dari tindakan. Nah waktu semacam inilah, ini yang membuktikan saudara dan saya, apakah benar kita mengasihi Tuhan. Adakah engkau dan saya masih mencari Tuhan ketika tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kita mencari Tuhan? Adakah kita masih berdoa? Adakah kita masih memberikan hidup kita untuk Tuhan? Adakah kita masih mengasihi Dia dengan apa yang ada pada kita? Benarkah itu? Saudaraku, itu roh kita. Yang kedua, pikiran kita. Karena pikiran kita ini adalah medan peperangan, saudaraku. Amsal 23 ayat 7 berkata, bagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia. Nah sekarang ini waktunya terlihat. Apakah kita berpikir seperti Yesus berpikir, ataukah kita berpikir seperti kehendak kita sendiri dan seperti keadaan dunia? Ketika awal COVID itu terjadi, saya langsung bertanya kepada Tuhan, apa yang sedang kau kerjakan? Apa Tuhan dibalik semuanya ini? Aku siapkan diriku untuk mengikuti langkah-langkahmu, karena saya tetap percaya ketika kita mengikuti langkah Tuhan, saudara tidak akan pernah tersesat. Kita tidak akan pernah tersesat. Tangkap itu. Pikiran kita harus diperbarui. Diperbarui bagaimana caranya? Masukkan firman Tuhan ini dalam pikiran kita. Semua yang terjadi ini kita harus cocokkan dengan semua firman Allah. Bukan firman Allah yang dicocokkan dengan keadaan. Karena seluruh keadaan menopang firman ini. Karena firman ini harus digenapi. Waktunya sudah singkat. Tuhan sedang menampi. Tuhan sedang mencari orang yang bersungguh-sungguh. Ada kalanya, ada satu waktu nanti pendeta tidak bisa menolong saudara lagi. Bahkan gembalamu hanya bisa berdoa. Seperti ini saya hanya bisa berdoa. Kiranya tampian Tuhan itu benar-benar menghasilkan benih yang mentas, yang layak, satu umat yang layak untuk masuk dalam kekekalan. Mungkin dulu kita bisa berhayi, kita ikut KKR ke sana kemari. Sekarang ini kita cari semuanya di YouTube, mana-mana, saudaraku. Tapi kalau saudara dan saya tidak memperbarui pikiran kita, itu hanya luarnya saja. Yang penting, yang pokok adalah roh dan pikiran kita. Kita harus tanggalkan yang lama dan mengenakan manusia rohani yang baru dan pikiran yang baru. Bagaimana pikiran yang baru? Pikiran-pikiran yang seperti Tuhan inginkan. Kalau segala sesuatu terjadi, pikirkan apa maunya Tuhan, apa yang sedang Tuhan kerjakan. Maka saudara akan hilang dari stres, dari tertekan. Ketika saudara dan saya memikirkan seperti yang Yesus katakan. Karena segala sesuatu yang terjadi ini Tuhan izinkan. Untuk apa? Memaksa kita masuk dalam jalannya Tuhan, masuk dalam penampian. Dan akan terbukti orang-orang yang memang benar-benar meresponi panggilan Tuhan, sehingga mereka masuk dalam bilangan orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi mari kita renungkan ini. Apa yang Tuhan mau dengan hal ini? Ingatlah bahwa kita harus memperbarui roh dan pikiran kita untuk kita sesuaikan dengan firman Allah. Kalau tidak, maka engkau akan merasakan sakitnya, kecewanya, susahnya masa-masa ini berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. Pemerintah berkata mungkin bisa sampai Desember. Kita harus tetap hidup new normal life. Dan kayaknya seterusnya kita akan berteman dengan yang namanya COVID. Hidup kita sudah dibatasi, saudaraku. Sadarkah saudara kenapa ini diizinkan? Karena Tuhan ingin saudara dan saya bertemu dengan Dia, Sang Khalik langit dan bumi. Mari kita berdoa. Saya akan sambung lagi minggu depan dengan secuplik renungan. Dan saya berharap itu bisa membuat saudara dan saya kembali kepada Tuhan, mencari Dia lebih daripada segalanya. Karena memang Dialah jaminan hidup kita. Mungkin kau sekarang ini lagi kebingungan, gak tahu arah, dan bertanya-tanya terus. Bahkan ada yang mungkin tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Kau berpikir bahwa ini gak apa-apa. Tapi kalau sampai tiba-tiba COVID itu datang mendadak,
Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada duit yang bisa menolak. Karena punya duit akhirnya COVID tidak mungkin mengenai dia. Nggak ada ceritanya sekarang ini. Harta, tahta, keinginan manusia, seluruhnya keinginan isi dunia ini bisa berubah secara total gara-gara satu virus ini saja. Kita nggak tahu apa rancangan ke depan. Tapi kalau saudara dan saya berjalan bersama dengan dia, saya yakin engkau tidak akan ketakutan. Bahkan kita akan menatap masa depan itu. Aku percaya bahwa keselamatan itu sudah dekat dan aku siap untuk menyongsongnya. Saya ingin berdoa bagi saudara yang gelisah, yang tidak tahu jalan, apa yang harus kau lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini hamba sampaikan menjadi pesan. Kalau di antara kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada yang masih hidup tanpa arah dan tidak menyadari bahwa Engkau sedang berbicara melalui hal-hal yang sedang terjadi di alam semesta ini. Tolong Roh Kudus sadarkan kami. Tarik kami kembali dalam rancangan-Mu, supaya kami berjalan kembali dalam tujuan-Mu, sehingga hidup kami diubahkan dan kami tahu persis bahwa kami sedang berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan ketika kami berjalan dalam jalan-Mu, tidak ada satupun yang perlu kami takutkan, tidak ada satupun yang perlu kami khawatirkan, karena tangan yang berlubang paku itu sedang menuntun kami dan kami aman di dalam jalan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami aman di dalam jalan-Mu. Buat kami mengerti Roh Kudus akan hal ini. Bekerjalah di dalam nama Yesus Kristus. Bukakan pikiran kami untuk kami mengerti pikiran-Mu Tuhan dan berpikir seperti yang firman-Mu katakan, sehingga hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus, aku percaya Kau bekerja.